Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Azhar yang berbahagia. Marilah yang pertama-tama kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada sore hari ini selepas sholat maghrib berjamaah, kita dapat bermuajahah, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita ikrarkan nikmat tersebut dengan biqauli tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kajian pada malam hari ini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh pengurus takmir masjid, yaitu tentang fikih muamalah. Dalam agama Islam, khususnya untuk syariat Islam, memang semua aspek itu diatur. Hablum minallah diatur, hablum minan nas juga diatur. Lah antara dua hubungan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, hablum minallah itu lebih relatif mudah. Ini bukan maksud untuk menyampingkan bahwa hubungan dengan Allah itu mudah, tidak. Tapi pada kenyataannya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, kita ini dalam kehidupan sehari-hari pasti ada satu titik di mana titik-titik itu adalah titik-titik yang mungkin tidak Allah ridhoi. Tapi sampai detik ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang rahmatnya Allah sangat luas sekali. Maka dalam beberapa hal, kalau punya masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menyelesaikannya pun juga mudah. Dalam aturan syariat disampaikan bahwa kalau kita ini punya dosa, kita harus mandi taubat, kemudian sholat taubat, baca istighfar, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu selesai. Dan Allah pun tidak punya dendam. Tidak berkepanjangan. Selesai ya, selesai. Meskipun kita di kemudian hari ya mengulangi lagi. Tapi dengan sifat kasih sayang ya Allah, sifat Rahman Rahim ya Allah, kita masih ditunggu ampunannya. Kita masih diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hablum minallah. Sedangkan hablum minan nas, atau yang dikenal dengan hubungan sesama manusia atau bermuamalah dengan manusia, nah inilah yang perlu kita cermati bersama. Tentunya sangat berbeda sekali antara Allah dengan makhluknya. Itu sangat berbeda sekali. Kalau hubungan dengan makhluknya inilah yang seharusnya kita lebih berhati-hati. Mohon maaf, mungkin karena kita tidak sengaja berbuat sesuatu kepada sesama manusia, kemudian saudara kita yang kita dalam tanda kutip kita zolimi, itu mungkin dalam hati tidak terima dan menyimpan ketidakterimaannya itu sampai di akhirat, itu nanti masih berlanjut di akhirat. Maka hablum minan nas ini benar-benar kita perhatikan. Muamalah dengan sesama manusia ini harus benar-benar kita
perhatikan seksama, karena ini kaitannya, masalahnya panjang sekali. Kita akan merasakan nanti ketika apa? Ketika yaumul hisab. Ketika yaumul hisab itu nanti ya benar-benar hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, muamalah kita dengan sesama manusia benar-benar nanti akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, kaitannya dengan fikih muamalah itu sangat banyak sekali hadirin wal hadirat. Kalau fikih muamalah ya ada jual beli, kemudian ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa dan lain sebagainya. Di dalam syariat Islam semua hal itu diatur dengan tujuan nanti antara satu dengan yang lainnya itu mendapatkan satu titik temu, yaitu antara minkum. Satu dengan yang lainnya sama-sama ridho, sama-sama bisa menerima. Nah, dari sekian banyak bentuk muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, paling tidak yang sering kita lakukan adalah yang namanya jual beli. Itu setiap hari pasti kita lakukan. Lah yang namanya jual beli dalam Al-Quran sudah disampaikan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ahalla ada maksud yang lain, yaitu boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Lah dari hukum asal yang boleh ini berkembang. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, mungkin saja bisa menjadi haram. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa hal-hal yang seperti ini di dalam syariat Islam diatur. Nah, dalam konteks jual beli ini, hadirin wal hadirat, bahwa yang namanya jual beli adalah merupakan kegiatan yang sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Jadi hampir setiap hari kita melakukan yang namanya transaksi jual beli, baik membeli makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Nah, di dalam syariat Islam itu diatur. Maka tentunya karena ini termasuk fikih muamalah, maka itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk syarat dan rukunnya jual beli. Suatu jual beli itu, transaksi jual beli, itu harus ada penjual, harus ada pembeli, kemudian ada barang yang dijual, kemudian diakhiri dengan akad jual beli. Ketika jual beli itu dikatakan tidak sah, jika salah satu dari apa yang saya sampaikan itu tadi tidak ada. Ada penjual, ada barang yang dijual, tapi tidak ada yang membeli. Ada yang membeli, tapi penjualnya tidak ada. Barangnya ada. Ada penjual, ada pembeli, barangnya enggak ada. Jadi, rukun jual beli mengharuskan penjual itu ada, pembeli itu ada, barang yang dijual, kalau menurut konteks ilmu fikih itu harus bisa dipegang, dilihat, diraba, dirasakan, kualitasnya baik atau jelek. Apakah spesifikasinya sesuai apa yang disampaikan oleh penjual atau tidak. Maka di dalam jual beli ini diakhiri dengan yang namanya akad jual beli atau sigot, akad ijab kabul artinya. Nah, kadang di dalam kehidupan sehari-hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini kadang, mohon maaf, sering lupa. Sering lupa apa? Sering lupa meninggalkan akad.
Sebetulnya kalau dalam ilmu perdagangan, kalau umpamanya seperti di toko kelontong, kita kan sudah tahu harganya umpamanya Rp1.000. Tapi kalau menurut konteks ilmu fikih, akad itu harus diucapkan. Contoh umpamanya apa niki? Lemper. Lempernya harganya Rp2.000. Sudah ada label harganya. Dan kita rodin, kita ridho kalau kita membeli lemper ini dengan harga 2.000. Kemudian ketika kita mau melaksanakan akad jual beli, kita bilang kepada penjual, kalau kita sebagai pembeli, Ibu, saya beli lempernya Rp2.000 ya? Oh ya, saya bayar. Kemudian penjualnya harus mengucapkan, ya saya terima. Lah kadang itu kita lupakan. Karena sudah tahu sama tahu. Lah hal-hal yang seperti ini sebetulnya bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita tahu ilmu seperti ini, alangkah baiknya, umpamanya kalau di Indomaret atau mana Alfamart, meskipun sudah tertera harganya ya, itu di sigot itu diucapkan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, oke? Nanti tahu kasirnya cantik, terus Mbak ijab kabul dulu Mbak. Ah, itu ya beda lagi urusannya, ya. Meskipun ini hal sepele Bapak Ibu sekalian, tapi ini penting. Dalam arti apa? Melepas, yang penjual melepas barang dagangannya, yang pembeli menerima barang dagangannya. Berarti itu terjadi transaksi antara minkum. Di antara kedua belah pihak sama-sama ridho. Ini harus mulai sekarang sering untuk kita lakukan bersama. Itu rukun dan syaratnya jual beli. Nah, syarat penjual juga ada syaratnya. Syarat pemberi juga ada syaratnya. Kita ketahui bersama bahwa seorang penjual itu ya syarat sahnya ya harus balik, berakal, sehat. Kadang di kehidupan kita sehari-hari ada loh yang seperti ini. Punya anak TK, disuruh ayahnya mungkin atau mamahnya untuk beli sesuatu di warung sebelah tetangganya. Belum ada umur 6 tahun, belum balik, masih balita. Diberi catatan untuk beli. Ini kalau menurut konteks ilmu fikih, ini dinyatakan tidak sah Bapak Ibu. Karena apa? Salah satu penjual atau mungkin pembeli belum berakal sehat. Mengapa ini tidak sah? Bisa saja, wong namanya ada kesempatan yang membeli anak TK, yang menjual anak dewasa umur 20 tahun. Kak beli ini, uangnya 100.000. Kemudian apa yang dibeli diberikan. Kemudian si penjualnya ini bilang, udah uangnya sudah pas, tidak ada kembaliannya. Padahal ada kembaliannya. Lah inilah hal-hal seperti ini perlu kita waspadai bersama. Ya kalau kita ingin melatih jual beli kepada anak kita, ya kita dampingi. Jangan dilepas. Atau mungkin yang punya toko kelontong, anaknya masih belum bisa hitung-hitungan, suruh jaga toko. Ya, nanti tidak dapat untung Pak. Dapatnya rugi. Ini penjual maupun pembeli harus sama-sama berakal sehat. Kemudian, kalau yang sudah dewasa Pak, tapi tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, ya maka jual belinya dinyatakan tidak sah. Ini untuk syarat penjual dan pembeli. Kemudian untuk syarat barang yang dijual. Syarat barang yang dijual, kita harus mengetahui bersama bahwa barang yang dijual harus mempunyai nilai manfaat. Kalau tidak mempunyai nilai manfaat, ya tidak mungkin dijual.
Kadang ya barang yang dijual itu nilai manfaatnya, ini bentuk kecurangan, bentuk kecurangan. Nilai manfaatnya sedikit daripada barang tersebut itu manfaatnya banyak. Jadi nilainya itu cuma sedikit, nilai manfaatnya hanya sedikit. Tapi maldorotnya lebih banyak. Mohon maaf, ini mohon maaf. Kalau musim kurban, ya, itu kan pasti takmir masjid mencari sapi ya Pak. Sapi kalau dicari kemana-mana, kalau yang nyari itu ndak teliti, mohon maaf, kadang kita memperoleh sapi yang hasil gelonggongan. Nah, taunya setelah disembelih banyak airnya. Taunya apa? Taunya beratnya banyak atau tinggi atau berat timbangannya sangat banyak. Tapi ternyata hasil dari ini tadi. Jadi ketika disembelih kemudian dagingnya banyak mengeluarkan air, nah, terus kemudian diberikan, ternyata kira-kiranya perkiraannya itu tidak sesuai dengan yang tadi dilihat. Wah, ini mesti nanti dapatnya berapa kilo. Ternyata setelah disembelih, tadi 100 kilo malah menyusut jadi mungkin 50 kilo. Nah, ini perlu dalam jual beli perlu kehati-hatian. Maka dalam jual beli Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya khiyar. Khiyar itu apa Pak? Khiyar itu suatu hal untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, itu namanya khiyar. Nek bosone modern nyang-nyangan Pak. Nggih. Tawar menawar. Nah, dalam konteks ilmu fikih khiyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis itu apa? Khiyar majelis itu di mana penjual dan pembeli bertemu di satu majelis. Antara penjual dan pembeli ini punya hak yang sama. Mau melanjutkan atau membatalkan jual beli, haknya sama. Contoh umpamanya, saya jual lemper ini tadi. Saya umpamanya sekarang ini kan difoto kemudian dijadikan status. Dijual lemper promo 50%. Regane 2.000 dadi Rp1.000 umpamanya. Karena harganya di bawah pasaran mungkin. Banyak yang tertarik karena melihat statusnya itu. Pak, lempernya di mana? Di rumah saya. Bisa saya lihat lempernya? Oke, kasih Sherlock lokasinya. Ketemu di lokasi, berarti kan saya sebagai penjual, kemudian ada yang sebagai pembeli untuk melihat lempernya. Dilihat lempernya sesuai spek enggak yang tadi diunggah di status. Nah, saya dengan pembeli ini sama-sama punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Kemudian penjual ini nawar lagi. Pak, boleh enggak turun lagi harganya? Tapi saya ambilnya banyak. Berapa? 100 biji. Mintanya berapa? Rp500. Wah, ya ini modal aja belum balik. Lah ini saya berhak untuk membatalkan karena tidak sesuai dengan modal atau keuntungan yang saya inginkan. Nah, kemudian kan biasanya ini terus kemudian penjualnya agak menjauh lagi. Ya udah 700 belum bisa. 900 belum bisa. Terus kadang sok lungadoh. Nah, penjualnya sok mikir dalam hati, kok ora diceluk-celuk. Gitu. Nah, kadang kan pembeli yo, wah iki yo orang ndrong buka dasar kok nek piye, ada lain sebagainya. Ya sudah, Pak. 950. 800, ya wis tengah-tengah, 850. Deal. Maka terjadi transaksi jual beli. Ini namanya khiyar
majelis karena penjual dan pembeli bertemu. Kemudian yang kedua adalah khiyar aib. Khiyar aib berarti penjual dan pembeli sama-sama punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Nah, kadang kan kalau beli dalam jumlah banyak, kemudian ada satu barang itu yang mungkin cacat. Ya umpamanya lemper, ya umpamanya daun pisangnya diganti kertas umpamanya. Loh kok ini satunya kok pakai kertas Pak, nggak pakai daun pisang. Berarti ini cacat. Ya kalau yang pakai kertas ini saya minta harganya lebih kurang boleh enggak? Karena ada cacatnya ini tadi. Meskipun cacatnya itu tidak berarti karena tidak sama dengan barang-barang yang lain, dengan lemper-lemper yang lain. Kalau penjual itu ridho, yaudah yang khusus lemper ini 700 rupiah. Antarodin minkum, maka transaksi jual beli dilanjut. Tapi kalau umpamanya penjual bilang untuk yang lemper kertas ini saya nggak mau beli, disingkirkan aja. Nah, yang terjadi di sekitar kita itu kadang mohon maaf, kalau kita itu belinya di toko-toko, kadang kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ini terjadi pada diri saya Bapak Ibu. Ketika saya ke supermarket membelikan es krim anak saya, dan saya tidak melihat es krimnya seperti apa, diambil anak saya tinggal bayar, kemudian di luar supermarket tersebut dibuka ternyata penyok, kimpes. Lah saya ketika itu ke kasir, Mbak tukar Mbak, oh Anda bisa Pak, tadi kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Lah ini namanya khiyar aib. Nah makanya ini kalau tidak dipahami bersama, ini nanti lama-lama timbul yang namanya konflik. Kan pasti ada yang viral kan, beli ini nggak mau, akhirnya marah-marah kepada penjualnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah khiyar syarat. Penjual maupun pembeli ya sama, berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dimana transaksinya ini disertai dengan syarat. Dengan catatan, syaratnya itu tidak memberatkan dan masuk akal. Seumpama terjadi transaksi di pasar Klewer, di kios batik. Cocok dengan motifnya, kemudian mau menikah, ya pengen punya kembaran, tamu-tamunya atau saudaranya, dibelikanlah 20 potong. Tapi yang tersedia di toko baru 10 potong. Berarti kurang berapa? 10. Kemudian si penjual menawarkan, Pak, kalau mau saya diberi waktu 3 hari untuk menyiapkan yang 10 potong lagi. Ini berarti syarat dari penjual. Kemudian syarat dari pembeli, umpamanya, saya jadi cocok dengan motif ini. Saya bayar separuh dulu, tapi yang 10 nanti kalau sudah ada gimana? Yang 10 ini saya bayar, kemudian 10 lagi belum saya bayar, tapi kalau sudah ready, baru saya bayar. Itu berarti syarat dari pembeli. Lah yang tidak boleh dalam khiyar syarat ini, jika penjual maupun pembeli ini memberikan syarat yang tidak masuk akal. Saya akan membeli seluruh batik yang ada di kiosmu, jika nanti saya nemu duit di jalan. Nah itu tidak boleh. Lah nek nemune 1 yuta ngoten mboten napa-napa nggih, Pak. Nah, nemune kadang niku nggih sing kuning-kuning ngoten niku. 100. Nah, ini berarti syarat yang tidak diperbolehkan. Maka itu namanya khiyar syarat.
Nah, mohon maaf yang hal-hal seperti ini kadang di transaksi jual beli di dunia nyata ini sering sekali tidak diperhatikan. Kadang sok gampangke. Nah, ojo tuku ning kono. Dengi janji 10 potong sampai hari yang dijanjikan malah tidak ada barangnya, tidak komplit. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi fitnah satu dengan yang lainnya. Maka ini penting, karena hubungan muamalah itu tadi saya sampaikan, lebih sulit dan ruwet. Ya, ruwet, apalagi kalau masalah utang, piutang Pak. Wah itu ruwetnya minal makbulin wal gandulin itu. Kadang yang tadinya saudara, mohon maaf karena ada hakul adami malah tidak jadi saudara. Padahal saudara kan kandung. Karena ya itu tadi, hanya karena hutang. Nah, ini kan benar kalau hutang ya memutuskan tali silaturahmi. Kadang yang ditagih luwih galak. Nah, sing ditagih luwih galak itu. Itu di mana-mana ada. Mbok ingat waktu dulu ketika minjam, wah gawake martabak, wah, ya ketika ditagih malah yang keluarnya arit, itu wah semacam-macam. Nah ini apa namanya problematika yang ada di sekitar kita dalam hal fikih muamalah yang dalam hal ini adalah jual beli. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dari tadi yang saya sampaikan itu adalah khiyar, kemudian selanjutnya adalah problematika. Problematika yang sering terjadi ketika kita itu melakukan transaksi yang namanya jual beli. Yang pertama, ini pasti apa? Penipuan dalam jual beli. Ini yang terjadi loh ya. Ada yang jual buah, umpamanya buah jeruk, mohon maaf. Ada yang menggunakan apa Pak? Tambahan suntian. Ya, suntian. Supaya apa? Supaya bisa manis kemudian beratnya itu bertambah. Kalau tidak seperti itu, timbangannya dirubah. Maka oleh Allah itu betul-betul dilaknat. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Itu sering kali. Contoh lagi. Ketika menawarkan, dicoba dulu, ini rasanya manis. Diambilkan yang manis. Ketika jadi beli, diambilkan yang busuk. Yang manis hanya beberapa buah saja. Ini sering terjadi di antara kita ini. Sering terjadi. Nah, penjual yang model-model seperti ini, mohon maaf, itu tidak dapat yang namanya barokah. Ya. Dalam akad jual beli itu yang dicari adalah barokah. Kalau rezeki yang didapatkan itu dari hal-hal yang barokah, insya Allah itu bertambah kebaikannya. Tapi kalau didapatkan dengan cara-cara yang seperti ini, ya mohon maaf, itu kalau umpamanya diberikan kepada anak istrinya, kadang anaknya bantah, istrinya bantah, ya jangan disalahkan. Ini khususnya bapak-bapak yang mencari nafkah. Maka Rasulullah itu kan terkenal dengan kejujurannya. Setahu saya dalam sejarahnya Rasulullah itu berdagang. Dagangnya Rasulullah disajikan. Kemudian ketika ada yang beli tempatnya Rasulullah menyampaikan, ini barang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, modal saya segini, kamu mau memberi laba berapa? Maka kan lebih cepat habisnya. Tapi kadang kita itu kan enggak. Kula ane 1000 ngedole 10.000. Nah, kadang bilang, oh ya kula ane mung 9.000 tok, umpamanya 9.500 umpamanya. Laba saya hanya 500.
Padahal kulaannya Rp1.000. Oh. Tapi kalau Rasulullah enggak, kamu mau beri untung berapa? Maka itu kan yang menarik. Maka pintu kekayaan yang paling banyak didapatkan itu adalah dari jual beli. Jika jual belinya dilakukan dengan cara yang amanah. Ini penipuan dalam jual beli sekarang itu banyak sekali. Ya, kemudian problematika yang kedua, gharar. Apa itu gharar? Gharar itu tidak jelas. Yang tidak jelas bukan penjualnya atau pembelinya, Pak. Lebih condong kepada barangnya. Kalau yang sekarang itu lebih trennya apa? Jual beli online. Disampaikan yang barang seperti ini, wow, speknya begini, kemudian telah sampai ke tangan pembelinya tidak sesuai dengan speknya, berarti itu gharar. Atau yang kadang orang-orang dulu itu yang sering dilakukan adalah jual beli ijon. Kalau musim mangga, Pak, biasanya kan ke kampung-kampung itu ada orang yang datang ke rumah, Pak, ini buah mangganya dijual enggak? Dijual, saya jual. Satu pohon itu kemudian langsung ditebas 1 juta. Lah ijonnya di mana? Gorornya di mana? Ketidakpastiannya di mana? Contoh umpamanya, ketika pas datang itu dihitung mangga yang berbuah itu ada 100 buah. Bisa enggak nanti ketika musim panennya itu tetap 100 buah? Ya ana sing dipangan codot, ana sing dibalangi tanggane, ana sing golotisan. Ini namanya sistem ijon. Nah, ini merugikan satu pihak. Nah, sing duwe napa? Pohonnya ya seneng-seneng aja. Tapi yang dirugikan adalah penjualnya itu. Sama juga ketika kita itu membeli sapi yang bunting. Itu termasuk gharar. Termasuk tidak jelas. Nah, terus bagaimana, Pak? Ya harus ditunggu sampai lahir. Kenapa tidak jelas? Lah kalau umpamanya masih di dalam kandungan, ya nanti kalau lahirnya itu tidak cacat. Kalau cacat, nah, ngurangi lagi. Padahal di awal sudah transaksi, sudah dibayar sekian juta. Tapi ketika lahir, wah, matanya hanya 1, kakinya hanya 3 umpamanya. Maka itu namanya termasuk jual beli gharar atau tidak pasti. Ya. Contoh lagi umpamanya seseorang itu transaksi tapi tidak mengetahui barangnya seperti apa. Cuman hanya disampaikan sifat-sifatnya, tidak ditunjukkan mungkin sampel barangnya dan lain sebagainya. Hanya mendengar dari cerita dari mulut ke mulut itu termasuk daripada jual beli gharar. Dan ini problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau yang suka jual beli online, dipastikan ghararnya ada enggak. Kalau ghararnya ada ya jangan dilanjutkan transaksinya. Nah, sekarang sudah berkembang dengan adanya sistem COD, cash on delivery. Dilihat dulu, dicek, kalau sesuai baru dibayar. Karena berkembang, sistemnya juga berkembang. Dulu sebelum ada HP ya orang suka pergi ke pasar, Pak. Silaturahmi. Sekarang cukup by HP. Selesai. Ya. Kayak tadi siang teman saya beli keramik di Panorama ya tinggal dikirimi salesnya. Ini gambarnya ini, pesan ini sekian meter, kemudian sekian dus dibayar. Ya, selesai. Tapi tidak ketemu, tidak khiyar majelis. Nah, di situ tidak ada khiyarnya. Nah, kalau tidak ada khiyarnya ini, tidak ketemu, itu kan potensinya gesekan itu ada. Loh kok gak sesuai dengan gambar yang dikirim? Loh kok ternyata yang dikirim tidak
30 potong umpamanya. Padahal pesennya 30 potong. Kok ini ada yang pecah dan lain sebagainya. Kemudian kan terjadi yang namanya komplain. Nah, komplain ini kan berarti apa? Bersinggungan. Nah, muamalahnya di sini terjadi. Muamalah yang baik atau muamalah yang buruk. Kalau tokonya mau mengganti berarti muamalahnya baik. Kalau nggak mau mengganti ya akhirnya dapat apa Pak? Blacklist. Kalau di toko online ya bintangnya enggak 5. Nah, bintangnya 1 kemudian dapat testimoni buruk, tokonya penipu dan lain sebagainya. Itu horor. Kemudian yang selanjutnya adalah problematikanya adalah jual beli najasi atau penawaran palsu. Itu saya teringat waktu saya SMA itu di Sekaten, karena sekarang ada Sekaten. Biasa kan Pak jual sana itu kan banyak selain celengan. Itu kan ya ada macam-macam, ada yang waktu itu saya ingat jual handuk. Saya ngerubung di situ mendekat kepada penjual yang handuk. Kemudian ada yang pembelinya itu bilang, "Wah, iki tak tuku dengan harga segini." Dan saya tuh sempat terkaget, "Wah, kok regane apik men, dhuwur men." Ternyata telisik punya telisik, pembelinya ini dengan penjualnya berkongsi. Komplotane ngoten lho Pak maksudnya Pak. Ben kula niku tuku dengan harga yang lebih tinggi penawarannya. Itu namanya najasi. Adalah seorang yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi, padahal sebenarnya dia tidak berniat membeli. Tapi apa? Untuk mempengaruhi pembeli yang lain supaya membeli. Wah, ini murah banget ya tokone ya. Wah, pelayanannya apik. Wah, ngeten. Akhirnya terfomo. Terikut ajakan untuk membeli. Padahal antara pembeli ini dan penjual itu adalah satu kongsi. Nah, misalnya dalam sebuah lelang, seseorang sengaja menaikkan penawaran berkali-kali hanya untuk membuat calon pembeli membayar lebih mahal. Jadi ada transaksi antara pembeli dengan penjual yang berkongsi ini. Wes iki entuk ora 5.000. Yo 6.000, ora entuk 10.000, ndak itu. Akhirnya yang sampingnya ini yang bukan komplotannya termotivasi untuk membeli. Ini namanya najasi. Kemudian selanjutnya yang ini yang sering terjadi yaitu riba dalam transaksi. Hukumnya sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Riba itu berarti menambah, ada tambahan. Contoh umpamanya beli ini kalau masalah kredit itu kan ikhtilaf, banyak yang mengatakan itu riba, ada yang wah itu enggak apa-apa. Tapi kalau pada hukum asalnya itu, mohon maaf ini mungkin berbeda pendapat. Kalau itu ada tambahannya, itu berarti maisir. Apa itu? Riba. Nah, kadang itu kan yang terjadi ketika proses transaksi jual beli itu disusupi dengan riba. Contoh umpamanya, beli batik 200.000, punyanya uang 100.000. Ya udah 100.000-nya bulan depan enggak apa-apa. Nanti ditambahi 5.000 ya, berarti bayarnya 105.000. 5-nya ini loh yang menjadi riba. Lah ini mohon maaf di sekitar kita banyak yang terjadi seperti itu, apalagi ini sudah jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang haram karena merugikan satu pihak. Mungkin itu adalah pembeli. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah terbatas. Insya Allah pada kesempatan
yang lain kita sambung lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.